Selanjutnya kita akan bahas proses oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium ya. Nih, di sini nih ya. Nih, di sini ya, ada dua. Jadi oogenesis ini terjadinya di sini di dalam ovarium. Oogenesis diawali ketika oogonium awalannya OO ya. Kalau tadi spermatogenesis awalannya sperma, akhirannya jadi spermatogonium. Kalau oogenesis awalannya OO jadi oogonium, akhirannya sama-sama Diawali ketika oogonium. Oogonium itu adalah sel induk telur. Oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Jadi oogonium ini memperbanyak diri dengan cara mitosis jadi oosit primer. Yang tadinya 1 jadi 2. Terus yang satu ini masing-masing dia akan membelah lagi. Karena ini mitosis berarti kan jumlah kromosomnya tetap ya. Ini kan 46 atau 23 pasang. Yang ini berarti 46 juga kromosomnya. Oosit primer kemudian akan membelah dengan cara meiosis 1. Meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Sit yang kedua itu adalah oosit sekunder. Oosit sekunder ini ukurannya tidak sama. Ada yang lebih kecil dan juga ada yang besar. Yang lebih kecil ini nanti dia akan berkembang menjadi badan polar atau polosit nama lainnya. Sedangkan yang besar inilah yang nanti akan berkembang menjadi sel telur. Oosit sekunder ini nanti dia akan membelah lagi, mengalami meiosis 2 menjadi ootid. Ini adalah ootid. Yang 3 ini dia menjadi badan polar. Ini nanti akan hancur. Ya, nanti ini akan rusak. Sedangkan yang satu besar ini yang akan berkembang berdiferensiasi menjadi sel telur atau ovum. Nah, jadi cuma satu hasil akhirnya. Kalau pada oogenesis itu hasil akhirnya itu adalah satu sel ovum atau satu sel telur. Sedangkan kalau pada spermatogenesis hasil akhirnya itu satu kali spermatogenesis itu adalah 4 sel sperma. Jadi bedanya itu ya, kalau oogenesis itu 1, kalau spermatogenesis itu 4. Perbedaan lainnya, kalau pada spermatogenesis ini proses ini spermatogenesis ini kesemuanya ini terjadi ketika laki-laki pada masa pubertas. Nah, sedangkan pada oogenesis terjadi pada wanita ketika masih dalam kandungan, ketika masih jadi janin ya, dalam kandungan. Ini oogonium berkembang menjadi oosit primer ini ketika masih janin dalam kandungan. Nah, ketika sudah lahir bayi sampai masa pubertas, ini bentuk oosit primernya ini di dalam ovarium ini masih bentuknya itu oosit primer. Ini kan di dalam ovarium ya, proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Ini bentuknya itu belum jadi ovum, tapi masih oosit primer sampai ketika masa pubertas. Nah, ketika sudah pubertas nanti dia oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini ketika tidak dibuahi, oosit sekunder ini ketika tidak dibuahi, dia akan ikut meluruh bersama dengan darah menstruasi. Jadi gini nih, ini kan sini ya, ini kan ovarium nih, ini ovarium. Nah, ini kan selesai sampai proses oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini nanti dia akan keluar dari folikel, lalu nanti dia akan ditangkap oleh fimbria. Itu yang disebut dengan ovulasi ya, proses keluarnya oosit sekunder dari folikel.
Jadi sebenarnya bukan ovum, belum jadi ovum, tapi masih jadi oosit sekunder. Lalu jadi dia ditangkap oleh Fimbriae, lalu berjalan ke sini ke tuba Fallopi. Jadi yang menunggu sperma di tuba Fallopi ini adalah oosit sekunder, belum jadi ovum. Nah, pada saat oosit sekunder tidak dibuahi, oosit sekunder akan terus berjalan ke sini, ke uterus, lalu akan ikut keluar bersama dengan darah menstruasi. Pada saat oosit sekunder dibuahi, nah baru deh tuh ketika dibuahi, ketika ada sperma, oosit sekunder akan berkembang menjadi ootid. Kemudian ootid akan berkembang jadi ovum. Lalu ovum akan berkembang menjadi zigot dan seterusnya sampai menjadi embrio, sampai nanti di sini jadi janin. Gitu. Jadi prosesnya kalau pada oogenesis itu panjang. Dimulai ketika masih janin sampai ketika ini.